Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Di hari ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang Allah mudahkan. Tentunya kita duduk di majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa menambah pahala atas upaya kita, walaupun upaya tentunya terkadang upaya yang benar-benar luar biasa ya, di tengah kelelahan, tapi bisa terus menyempatkan untuk bermajelis ilmu ya. Yang kita paling cuma sebentar ya, 10 menit saja gitu ya, karena nggak tahu gitu ya apakah ngacokan gitu ya, saya salah melihat jam gitu ya. Jadi ini kita bahasanya adalah surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabb kalian berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah ya. Qalu ataj'alu fiha. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan di dalamnya, yaitu orang-orang yang menumpahkan darah ya, dan juga orang-orang yang merusak di muka bumi ya. Jadi ditanyakan sebagai bentuk dialog gitu ya, gitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak gitu ya. Sedangkan kami itu senantiasa bertasbih kepadamu dan juga bertasbih dan memujimu ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Maka dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi ini merupakan diantaranya dijadikan nikmat kepada Adam dan Hawa gitu ya gitu. Jadi itu simpelnya gitu ya. Bagaimana diberikan amanah manusia itu untuk menjadi khalifah gitu ya gitu. Namun manusia itu adalah dikatakan dalam surah Al-Ahzab itu ayat 72, zaluman jahula ya. Manusia itu adalah orang-orang yang zalim dan jahil itu ya gitu. Senantiasa menzalimi. Ya. Maka dari bangsa jin tuh ya, sebelumnya itu kan suka merusak tuh ya, membunuh bangsa mereka sendiri gitu ya gitu. Saya baru ingat ayat ini ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima ya gitu. Jadi malaikat bertanya, apakah kau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di muka bumi gitu ya gitu. Nah ini seperti itulah bagaimana mereka tahu gambaran itu ya.
Jadi bukan nebak-nebak gitunya gitu, perilaku malaikat nebak-nebak gitunya gitu, prediksi gitunya. Apalagi sekarang bangsa Euro gitunya ya, prediksi gitunya, ya spekulasi gitulah gitunya, macam-macam gitulah ya perilaku gitu ya gitu. Maka demikian bahwasanya manusia juga memang nantinya banyak demikian gitu ya gitu. Mereka banyak yang merusak dan menumpahkan darah gitu ya gitu. Jadi saya baca di Ibnu Katsir dan juga di yang lainnya ya, Hidayatul Insan, termasuk juga di kisah para nabi, ini adalah dialog Allah dengan malaikat. Maka Allah sengaja mengadakan dialog ini gitu ya, karena ada sebuah ujian nanti ya gitu. Maka terpetik nih bahwasanya amanah yang diberikan, nikmat yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa itu adalah ujian ya gitu. Namun mereka tidak berhasil ya, di surga itu mereka tidak berhasil, akhirnya makan dari sebuah pohon, mereka diturunkan dari surga ke bumi gitu. Dan itulah bagaimana dari sekelumit nikmat yang kedua sebenarnya yang dijelaskan dalam kisah para nabi ya. Ini kita simpel aja dulu ya. Kita mau mukadimah dulu, nanti penjelasannya belakangan, kayaknya udah terus telat ya gitu. Jadi ini kemudian dijelaskan juga bahwasanya malaikat juga dirinya itu adalah senantiasa taat ya gitu. Malaikat itu senantiasa taat ya gitu. Senantiasa bertasbih dan juga memuji Allah ya. Dan juga menyucikan nama-nama Allah. Itulah malaikat. Maka disinilah nanti ujiannya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bagaimana adanya pengetahuan Allah yang tidak diketahui oleh malaikat. Jadi jelas ya, bagaimana nantinya ada hikmah tersembunyi ya. Hikmah adanya para nabi dan para rasul itu adalah hikmah tersembunyi ya. Adanya orang-orang soleh gitu ya gitu. Walaupun banyaknya orang-orang yang salah, orang-orang yang jahat ya gitu. Tapi nantinya ada orang yang senantiasa memberikan nasihat ya. Orang yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan. Orang yang senantiasa memberikan pepatah-pepatah gitu ya gitu. Nah, seperti kita saat ini juga ya, merupakan penerang di antara kegelapan gitu ya gitu. Ya gitu ya. Karena bagaimana orang lain tuh ya di masa-masa seperti ini udah kadang nggak semangat gitu ya gitu. Ya, untuk majelis ilmu tidak semangat ya gitu, kebanyakan ya gitu. Kemudian hujan, banjir dan sebagainya, wah gitu ya. Ada ujian ya gitu ya gitu. Karena itu pernah saya khutbah di Taman Sari gitu ya. Mau jadi mangke gitu ya. Mudah-mudahan kayak ya di Taman Sarinya di masjid dekat Kebon Bin gitu ya. Jadi ada sebuah ilmu yang saya dapatkan tuh ya. Jadi selain saya khutbah, saya juga dapat ilmu gitu ya. Bahwasanya ilmu yang disampaikan itu tidaklah melebihi dari proses dibalik. Bahwasanya proses yang kita lakukan itu tidak melebihi ilmu yang kita sampaikan gitu. Gitu ya. Proses misalnya kita berjalan gitu ya, yang jalan dia berjalan mapah gitunya, oi, nuntut ilmu gitu ya, udah cakep ya gitunya, 20 menit. Nah itu, atau misalnya naik kendaraan gitu ya, mau misalnya naik kendaraan sendiri atau misalnya ngangkot dan sebagainya gitu ya,
Nah itu prosesnya itu luar biasa gitu ya gitu. Bahkan penuh rintangan gitu ya, kecapean tadi juga kan dikatakan seperti itu ya. Maka disinilah proses yang kita jalani itu tidak melebihi ilmu yang disampaikan gitu ya. Kajian ilmu dengan sekieu gitu ya, 10 menit dengan mengkaji satu ayat sudah itu ilmunya lebih luar biasa daripada prosesnya gitu. Jadi gembiralah kita gitu ya. Gembiralah kita, apapun yang kita dapatkan itu adalah hal yang utama gitu ya. Ilmu tidak ada yang dirugikan gitu ya gitu. Keluar ongkos, keluar apa konsumsi, keluar segalanya gitulah, tidak ada yang dirugikan gitu ya. Itu hanos gitu gitu ya. Gitu. Kadang-kadang manusia itu sanes testimoni gitu ya. Tapi testimoni gitu ya, testimoni gitu. Gitu. Kan kayak jalmi sok testimoni gitu ya. Nah, testimoni mah kan kebahagiaan gitu ya diungkapkan gitu ya. Kebagusan diungkapkan gitu ya gitu. Bagusnya kita di sini gitu ya. Sekolah di sini, ngaji di sini gitu ya gitu ya. Gitu. Aya nu testimoni. Muni urang mah kieu ai baheula teu kieu. Nah, testimoni ieu mah gitu nya. Nah, akhirnya tentunya ini buat kita ujian tuh ya gitu. Nah inilah yang kita bisa belajar dari kisah Nabi Adam dan Hawa, diantaranya bagaimana melewati ujian itu dengan sukses gitu ya, yaitu harus dengan ketaatan ya gitu, karena inilah nilai-nilai yang tentu dijunjung tinggi dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah itu saja dahulu ya untuk pembukaan yang kita bisa bahas pada hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa mereka selain ngomong, kayak ngumpul.